Pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam ialah pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan atas dasar hasrat, motivasi, niat, serta rencana yang sungguh-sungguh dan semangat untuk memanifestasikan atau menggejawanakan nilai-nilai Islam. Menurut Muhaimin nih, pola pengembangan pendidikan Islam sebelum Indonesia merdeka dibagi menjadi 3, yaitu 1. Isolatif tradisional, yang kedua sintesis, yang ketiga berbagai model dan pola pengembangan pendidikan Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rista. Menjelaskan yang bagian B, penilaian acuan patokan atau PAP. 1. Pengolahan skor mentah menjadi nilai huruf. Sebelum membahas pengolahan skor, kita buat perumpamaan terlebih dahulu. Terdapat 60 item soal pilihan ganda pelajaran bahasa Arab. Tiap item yang benar berbobot 1, terdapat 60 item. Soal pilihan ganda pelajaran bahasa Arab, tiap item yang benar berbobot 1, skor mentah yang diperoleh 20 siswa adalah 32, 36, 27, 50, 22, dan seterusnya. A. Mencari skor ideal, yaitu skor yang mungkin dicapai jika semua item dapat dijawab dengan benar. Skor ideal diperoleh dengan jalan menghitung jumlah item yang diberikan serta bobot dari tiap-tiap item. Yang kedua, pengolahan skor mentah menjadi skor standar Z dan T. Pengolahan skor mentah menjadi skor Z ini sering kali dirasakan perlunya karena dengan hanya melihat skor mentah saja kita belum dapat memberikan tafsiran yang baik dan benar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lista Pramawati. Searah pemberdayaan potensi masyarakat. Masyarakat pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang apabila kita berdayakan seperti dijelaskan oleh Piaget dalam bukunya 1976. Kemampuan operasi berpikir manusia ditentukan oleh kemampuan manusia itu untuk mengasimilasi atau mengadaptasikan lingkungan dalam pikirannya. Dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat dapat diklasifikasikan pada 3 arah. 1. Upaya pemberdayaan potensi masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan pendidikan keluarga. Konsep brain development menjelaskan bahwa sistem penserabutan otak manusia sangat ditentukan oleh kontak manusia pada 3 tahun pertama kehidupannya di bumi. Semakin banyak gejala alam yang dapat ditangkap anak pada 3 tahun pertama usia mereka, maka akan merangsang pertumbuhan sistem serabut-serabut otak yang berartikan berdampak tingginya kecerdasan anak di masa mendatang. Oleh karena itu, pemberdayaan potensi umat harus dilakukan sejak awal kelahiran. Kedua, institusi pendidikan merupakan arah pemberdayaan potensi masyarakat yang selanjutnya setelah keluarga menjadi tanggung jawab pihak sekolah dalam hal pertumbuhan anak. Selanjutnya baik fisik, kecerdasan intelektual, kreativitas, dan perkembangan kecerdasan emosional, bahkan tumbuhnya kecerdasan spiritual secara optimal. Ketiga, arah pemberdayaan selanjutnya adalah di masyarakat dengan cara meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap terwujudnya bangsa yang memiliki peradaban dan moral tinggi. Hubungannya dengan proses pendidikan selama ini, sikap masyarakat belum atau tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Masyarakat mengikuti apa saja yang ditentukan sekolah tanpa mempertanyakan secara kritis apa manfaat dari semuanya. Itu ditinjau dari pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah menentukan kurikulum dan silabus, sekolah menentukan metode pembelajaran, sekolah menentukan ulangan, ujian, kelulusan sampai dengan pakaian bahkan sepatu seragam sekolah. Ini adalah beberapa contoh yang seharusnya masyarakat ikut adil dan bertanggung jawab terhadap
keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya baik fisik, kecerdasan intelektual, kreativitas, dan perkembangan kecerdasan emosional, bahkan tumbuhnya kecerdasan spiritual secara optimal. Ketiga, arah pemberdayaan selanjutnya adalah di masyarakat dengan cara meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap terwujudnya bangsa yang memiliki peradaban dan moral tinggi. Hubungannya dengan proses pendidikan selama ini, sikap masyarakat belum atau tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Masyarakat mengikuti apa saja yang ditentukan sekolah tanpa mempertanyakan secara kritis apa manfaat dari semuanya. Itu ditinjau dari pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah menentukan kurikulum dan silabus, sekolah menentukan metode pembelajaran, sekolah menentukan ulangan, ujian, kelulusan sampai dengan pakaian bahkan sepatu seragam sekolah. Ini adalah beberapa contoh yang seharusnya masyarakat ikut adil dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.